Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Rencana pembelajaran tatap muka terbatas yang kembali digaungkan bagi wilayah pada PPKM level 1 dan level 3 mendapat sorotan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Apa yang menjadi catatan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru jika pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan? Saat ini kita sudah tersambung dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim. Selamat siang, Pak Satriwan. Ya, selamat siang Mbak Sumi. Ya, Pak Satriwan, sebetulnya para tenaga pendidik, khususnya yang bergabung di Perhimpunan Pendidikan dan Guru ini, setuju tidak dengan keputusan dari pemerintah untuk memperbolehkan tatap muka, khususnya di wilayah level 1 sampai 3? Ya, terima kasih Mbak Sumi. Kami salah satu organisasi guru, memang misalnya di pertengahan Juli kemarin mensurvei gitu ya, terkait dengan bagaimana harapan gitu, misalnya orang tua. Ternyata memang mayoritas orang tua juga berharap sekolah itu segera dibuka ya. Angkanya kurang lebih 43,9 gitu. Begitu juga kawan-kawan guru. Nah, kemudian kita tahu ada pelonggaran-pelonggaran, Kemendikbud membuat pelonggaran di level 1 sampai 3 boleh melakukan PTM terbatas, kita menyebut. Dan sebenarnya ini sudah terjadi ya, Mbak Sumi ya, gitu. Misalnya di Aceh, Maluku Utara ya, Sulawesi Tenggara, kemudian NTB, Sumbar, Maluku, dan seterusnya. Jadi cukup banyak provinsi yang sudah melakukan PTM terbatas, ya kan, hingga hari ini. Namun, dalam kenyataannya, kalau kita rujuk kepada buku panduan, pedoman pembelajaran tatap muka, gitu ya, di sana tertuliskan bahwa vaksinasi ini menjadi syarat yang penting, baik vaksinasi untuk guru maupun vaksinasi untuk anak. Nah, saya mengutip data dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kemendikbudristek, misalnya per 19 Agustus 2021, vaksinasi untuk anak usia 12 sampai 17 tahun itu baru di angka 9,6%. Ya kan? Padahal targetnya cukup besar ya, 26.705.490 orang anak usia 12 sampai 17 tahun gitu kan. Nah, kemudian untuk itu yang untuk dosis pertama tadi ya baru 9,6%. Kemudian untuk dosis yang kedua itu baru di angka lebih rendah lagi dari dosis pertama. Nah, kami melihat Pak Presiden pun menekankan, kami mengutip pernyataan Pak Presiden siaran pers resminya bahwa vaksinasi anak dituntaskan baru bisa PTM gitu ya. Nah, saya rasa kalau mau lebih aman tentu kami sependapat dengan Pak Presiden, termasuk Pak Menkes ya gitu. Karena ada beberapa perbedaan. Kalau kita rujuk kepada SKB 4 Menteri, termasuk di buku panduan sekolah tatap muka, misalnya yang maksimal sehari itu 50%, ya kan, anak yang boleh masuk. Tapi kalau merujuk kepada Pak Menkes, ya keterangan resmi Pak Menkes waktu itu 25%. Ya kan, kemudian seminggunya maksimal hanya 2 hari, kemudian sehari maksimal hanya 2 jam tatap mukanya. Tapi kalau merujuk kepada SKB, termasuk ke buku panduan tadi, untuk waktu tidak dibatasi. Makanya yang terjadi sekarang di lapangan, Mbak Sumi, ada yang sekolah itu menerapkan tatap mukanya 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang 4 jam, macam-macam. Ya kan, ada bahkan yang normal gitu ya, artinya biasa 8 jam gitu. Ada juga yang 3 jam. Nah, ini bagi kami mesti dibenahi ya oleh Kemdikbudristek, termasuk oleh Pemda. Tapi semangat untuk PTM terbatas ini mesti kita pahami bahwa ini bukan semangat untuk masuk sekolah seperti tahun 2019. Ada protokol kesehatan, kemudian pemenuhan dashboard dan seterusnya. Demikian, Pak. Baik, jadi sebetulnya kalau kita berpegang pada buku panduan, bahkan syarat pertama saja belum memenuhi gitu ya, karena vaksinasinya masih jauh sekali dari target. Selain catatan vaksinasi, apa catatan dari P2G jika memang PTM ini pada akhirnya akan dilaksanakan? Ya, terima kasih Mas Sumi. Catatan yang kedua terkait dashboard kesiapan proses belajar mengajar satuan pendidikan yang dibuat secara online ya oleh Kemdikbudristek dan Kemenak. Real time per hari ini saya kutip ya dari dashboardnya tanggal 23 Agustus pukul 12.00 tadi ya, yang sekolah-sekolah baru mengisi daftar kesiapan itu baru 57,75% sekolah, Mbak Sumi, se-Indonesia.
yang belum mengisi 42%, 42,25%, ya kan, yang belum mengisi. Artinya dari data real time ini kita sudah tahu 57% kita asumsikan siap, ya kan, itu di level 1 sampai 4 bahkan. Nah, tetapi sisanya kan 42% ini angka yang besar kan, karena jumlah sekolah kita ini di data dashboard ini ada 536.900 sekolah. Itu catatan yang kedua, yaitu pengisian dashboard, daftar kesiapan sekolah tatap muka. Ada 11 item di situ ya, yang dibuat oleh pemerintah. Nah, yang penting juga terkait dengan positivity rate. DKI Jakarta, kami mengutip data Kemenkes juga, per hari Sabtu kemarin kan positivity rate di DKI kan sudah relatif rendah ya, turun 6,1%, ya kan? Nah, padahal di DKI ini sudah zona hijau juga misalnya, tapi kan masih PJJ kan kita di DKI kan, atau Jabodetabek kan, masih PJJ, padahal sudah zona hijau, positivity rate-nya juga rendah. Tapi Sumatera Barat contohnya, positivity rate-nya 12,88%, tapi sudah mulai PTM. Nah, artinya kami ingin ada data yang jelas, yang konkret, betul ya, Pemda yang memiliki data konkret, dan yang paling penting adalah sekolah betul-betul mengisi dengan jujur daftar periksa yang ada 11 item tadi. Baik, baik. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, artinya P2G sebetulnya setuju tidak bahwa pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan sekarang? Ya, jika Pemda sudah melakukan verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah mengisi daftar periksa dan melakukan assessment penilaian bagi Pemda itu layak, saya rasa tidak apa-apa. Memenuhi tadi ya, vaksinasinya sudah terpenuhi seperti perintah Pak Presiden, vaksinasi guru maupun siswa. Yang kedua, positivity rate-nya sudah rendah, walaupun WHO kan merekomendasikan di bawah 5%. Yang ketiga adalah sekolah sudah memenuhi daftar periksa. Kalau semuanya itu sudah terpenuhi, plus izin orang tua, kami rasa tidak apa-apa untuk dibuka. Tentu dengan 4 yang syarat tadi terpenuhi dulu. Gitu. Iya, meskipun memang para guru, siswa, dan orang tua juga punya keinginan ya untuk anak-anak ini bisa kembali ke sekolah, tapi tetap kita harus bisa menjamin kesehatan dan keselamatan dari anak-anak itu. Terima kasih Pak Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, telah berbagi pandangannya di Metro Siang.